Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat semua ya? Ayo kita mau sama-sama ikut Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus.
jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan ya Tuhan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap belajar. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pertempuran tokoh Alkitab yang super keren. Tokoh ini perawakannya kecil mungil, tapi dia melawan seorang raksasa yang besar loh. Adik-adik pasti tahu kan tokoh Alkitab ini? Siapa adik-adik? Siapa? Iya betul, kisah Daud melawan Goliat. Diceritakan Daud mempunyai perawakan yang kecil dan hari-harinya membantu Isai ayahnya menggembalakan domba-domba. Saat itu bangsa Israel sedang bertempur melawan orang Filistin. Awalnya Isai meminta Daud untuk membawakan bahan makanan ke medan perang untuk ketiga kakaknya yang sedang bertempur. Ketika di sana, Daud melihat Goliat yang sedang menantang bangsa Israel. Dan bangsa Israel sangat ketakutan. Semangat dan jiwa keberanian Daud bangkit adik-adik. Daud memberanikan diri menghadap Raja Saul untuk meminta izin ikut berperang melawan Filistin. Awalnya Raja Saul tidak mengizinkan, tapi karena iman dan semangat Daud, akhirnya Daud mendapat izin untuk melawan Goliat. Daud diperlengkapi dengan baju dan persenjataan perang, tapi Daud malah tidak bisa berjalan adik-adik. Akhirnya Daud melepaskan baju perang itu. Daud maju melawan Goliat hanya dengan ketapel dan batu licin. Goliat memandang hina Daud sebagai lawannya. Goliat merasa Daud bukan lawan yang sepadan. Tapi Daud tidak takut dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin Daud dan memberi kemenangan. Akhirnya Daud melemparkan batu dengan ketapel ke arah dahi Goliat. Goliat pun terjatuh tersungkur dan berhasil dibunuh Daud tanpa pedang di tangannya. Yeay! Wah, keren kan kisah Daud dan Goliat tadi? Nah, sekarang Kak Rahel mau kasih 2 poin yang dapat kita pelajari sama-sama. Yang pertama, kita mau tidak fokus sama masalah kita, tapi kita mau fokus dengan Tuhan kita adik-adik. Sama seperti Daud yang awalnya nih tidak diperbolehkan Raja Saul untuk melawan Goliat, tapi Daud tetap bersemangat dan punya iman sama Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan buat Daud. Dan juga Daud tidak terintimidasi oleh badannya Goliat yang super gede. Karena Daud percaya meskipun badannya kecil tapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Wow, keren ya. Nah, poin yang kedua adalah kita tidak mau tawar hati. Apa adik-adik? Tidak mau tawar hati, artinya kita tidak mau cemas dan tidak mau pesimis ketika masalah datang dalam hidup kita. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat, dia percaya diri karena dia punya Tuhan yang besar adik-adik. Dan Daud juga sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang besar bersama Tuhan. Ketika dia menjaga domba-dombanya, Tuhan juga memimpin Daud untuk mengalahkan singa dan beruang. Keren kan? Makanya Daud gak takut sama Goliat karena punya Tuhan yang luar biasa. Daud percaya diri karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Oke? Nah, bagaimana aplikasinya dalam hidup adik-adik nih? Jadi kalau adik-adik ada masalah, jangan takut dulu, jangan mundur dulu, jangan menyerah dulu. Karena
kita punya Tuhan adik-adik. Kita mau bawa ketakutan kita, bawa masalah kita dalam doa. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini ketakutanku, tapi aku percaya Engkau lebih besar dari masalahku. Wah, keren kan adik-adik? Makanya seringkali kita gagal ya adik-adik. Sebelum menghadapi masalah, sebelum menghadapi kesulitan, kita takut duluan, kita mundur duluan. Wah, padahal Daud gak seperti itu ya. Dia berani loh adik-adik. Meskipun secara mata manusia nih, Daud kecil, Goliat besar, pastinya kalah kan Daud. Tapi kenyataannya gimana adik-adik? Kenyataannya Daud menang kan? Karena siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita punya raksasa-raksasa di dalam diri kita. Mungkin ketakutan kita, kekhawatiran kita, kenakalan kita. Nah, raksasa-raksasa ini harus kita kalahkan adik-adik. Oke, siap adik-adik? Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini, ayo kita buka bersama-sama. Ada di kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi yuk adik-adik. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita semua sudah dapat nih pelajaran dari kisah firman Tuhan hari ini. Sekarang semuanya taruh tangannya di dada, dua-duanya seperti Kak Rahel. Siap? Kita mau deklarasi iman kita ya. Kita mau katakan, aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Sekali lagi ya. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Wah, kalian keren. Kalau gitu, sekarang saatnya Kak Rahel harus berpisah nih sama kalian. Tapi jangan khawatir karena minggu depan firman Tuhan juga pasti super keren buat kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yose hari ini. Hari ini adik-adik sudah belajar tadi tentang Daud yang melawan Goliat. Nah, hari ini Kak Yose mau ngajak adik-adik untuk membuat hiasan kantong Daud. Wah, penasaran kan? Ayo kita langsung membuat. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menerangkan terlebih dahulu untuk alat dan bahannya ya. Yang pertama, di sini kakak sudah siapin kertas origami. Ini terserah adik-adik. Adik-adik mau warna coklat boleh, mau warna krem juga boleh. Lalu di sini kakak juga siapin kertas HVS atau kertas buffalo untuk membuat bagian dasarnya. Dan di sini kakak juga siapin untuk alatnya. Sini ada pensil warna untuk menghiasnya nanti. Lalu ada lem, ada gunting, bolpen, dan kakak juga siapin untuk pita untuk menghiasnya nanti. Oke, mari kita membuat ya adik-adik. Yang pertama adik-adik ambil kertasnya, lalu adik-adik buat polanya. Di sini kakak sudah sediakan polanya. Nah, adik-adik bisa contoh. Kakak akan gambar pelan-pelan ya. Nah, di sini polanya bentuknya seperti kantong ya adik-adik. Adik-adik boleh contoh ini atau adik-adik kreasikan sendiri menurut adik-adik gimana. Oke? Lalu di atas ini kakak akan tulis ayat Alkitab pada hari ini ya adik-adik. Ayat Alkitab pada hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2 yang berbunyi, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan
tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik, kakak ulangin ya. Ayub 42 ayat 2 yang berbunyi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, kita aminin ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau menghias nih. Kakak mau menghias, di sini kakak sudah punya kertas putih-putih kecil ini yang kakak akan warnai dan kakak akan tempelkan di sini. Ini tuh kayak batunya laut adik-adik. Wah, kayak gini. Oke, kakak warnain dulu ya. Nah adik-adik, untuk batu-batunya kakak udah hias, lalu kakak akan tempel. Tempelnya terserah kalian aja. Lalu kakak akan hias bagian atasnya. Terserah hiasannya seperti apa. Mungkin kakak akan kasih sepertinya aja, seperti ada line-nya. Jadi nah, lalu adik-adik bisa ambil pita. Kalau kakak di sini akan sediakan pita kira-kira segini ya. Lalu kakak akan buat pita. Nah, setelah jadi pita seperti ini, kalian tempelkan di bagian tengah-tengahnya ya. Setelah jadi seperti ini, kita mau buat ketapelnya. Nah, nih kakak ambil kertas origami warna coklat, lalu kakak gambar di belakangnya. Nah, gambarnya gampang aja adik-adik. Coba adik-adik gambar seperti ini. Lalu adik-adik gunting. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian bisa gunting. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa juga
sekreatif kalian ya. Ketapelnya gimana? Sudah jadi adik-adik kantung Daudnya. Wow, adik-adik coba sendiri di rumah. Sekreatif mungkin kalian hias-hias juga. Oke, selamat mencoba. Wah, gimana adik-adik? Sudah jadi semua nggak kantung Daudnya? Ayo adik-adik, kakak tunggu ya. Kalian buat post di Instagram dan tag @BetaniKidsMinistry. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.